Jadi hidup di negeri kafir itu memang rawan. Makanya hidup di negeri semacam itu tidak disenangi oleh Islam, tidak disenangi oleh syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya, kami orang Islam di negeri di barat sana, Ustadz, mendapat kesulitan menjaga anak-anak kami agar tidak terjerumus dan terwarnai penyimpangan masyarakat barat yang menyimpang. Kami ingin langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga anak-anak kami dari penyimpangan dan kesesatan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Pertama ya akhi, hidup di negeri kafir itu memang rawan. Jadi hidup di negeri kafir itu memang rawan. Makanya hidup di negeri semacam itu tidak disenangi oleh Islam, tidak disenangi oleh syariat. Tapi bukan berarti nggak boleh lah ya, bukan berarti nggak boleh. Boleh aja hidup di negeri semacam itu. Tapi hidup di negeri kafir itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masih bisa menjalankan syariat Islam dengan bagus, dengan baik. Ya bisa sholat, ya bisa ngaji, bisa istri itu kalau keluar rumah bisa jilbaban. Yani antum juga kalau di luar rumah ya tetap ada bisa sholat dan macam-macam. Di tempat semacam itu silahkan untuk tetap tinggal di negeri orang kafir. Dan insya Allah roto-roto sekarang di negeri orang kafir roto-roto semacam itulah dengan kondisi dunia yang sekarang ini. Adapun yang kedua, kalau hidup di negeri orang kafir itu sampai sholat gak bisa, harus sembunyi-sembunyi. Yani wanita keluar bawa pakai jilbab juga gak bisa, harus ini dan macam-macam, gak bisa menjalankan syariat agamanya. Maka hijrah, pindah. Luas, bumi Allah itu luas. Bukan hanya tempat ini, bukan hanya tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah efek pengaruh dari orang-orang lain ya. Efek pengaruh dari orang-orang lain, dari masyarakat yang ada di sekitar kita terhadap jadi anak-anak kita. Dan itu sesuatu yang sangat perlu. Allah itu mempunyai perintah kepada kita semua sebagai orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, yang dijagalah diri kalian dan keluarga kalian nar, dari api neraka. Lah, salah satu di antara menjerumuskan ke dalam api neraka adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Anak kurang bisa membayangkan kondisi yang ada di negeri kafir karena saya juga belum pernah tinggal di negeri mereka. Tapi secara umum. Secara umum. Pertama, untuk menjaga keistiqomahan di atas hidayah, jangan sampai tercampur dengan yang lain. Pertama, mendekatlah ke sumber hidayah. Ya, mendekatlah ke sumber hidayah. Anak-anak itu didekatkan dengan pengajian. Ya, kalau di sana ada kayak di Indonesia itu ada TPA, ada TPQ gitu ya. Tempat untuk wadah untuk kumpulnya anak-anak muslim ngaji bareng. Kalau ada sekolah atau di sekolah akan pilih sekolah yang benar-benar yang paling minim lah. Yang paling kondusif. Kalau malah bisa itu ada sekolah yang Islami kayaknya nggak ada lah di negeri semacam itu. Jadi yang paling kondusif. Tapi minimalnya itu jadi ada komunitas muslim yang ada di situ, bikin majelis TPA atau apa gitu, sehingga ada wadah untuk anak-anak kita bertemu dengan sesama muslim. Nanti ustadznya, gurunya itu bisa ngomongi, bisa ini butuh kerjasama dengan satu kompleks atau komunitas yang ada di situ untuk membentuk itu, untuk terjalinnya ukhuwah, persaudaraan, seagama di tengah-tengah kaum minoritas dan macam-macamnya. Itu harus dilakukan, harus dibentuk untuk membentuk orang tua. Ada wadah bertemu dengan sama muslim yang ada di situ dengan berbagai negara yang ada, dan ada komunitas untuk anak-anak kita. Jadi intinya itu mendekat ke sumber hidayah, karena Rasulullah mengatakan, "Ya taraktu fikum amrayn," aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalau kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulku. Jadi mendekat kepada sumber hidayah. Yang kedua, cari komunitas yang bagus. Cari komunitas yang bagus. Jadi sama-sama orang kafir itu kan mesti beda. Ada yang kafir itu benar-benar benci Islam, ada yang kafir moderat, ada yang ini, ada
ada yang itu. Antum lebih tahu lah tentang komunitas yang ada di negeri mereka. Itu sampai kayak apa? Cari komunitas. Anak-anak kita itu sangat terpengaruh dengan komunitas. Sangat terpengaruh dengan komunitas yang ada. Cari komunitas yang terbaik untuk anak-anak kita kalau memang harus bertahan tinggal di negeri itu. Yang ketiga, pegang kaidah para ulama kita. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu mudah diperbudak oleh kebaikan. Apa maknanya? Jadi siapa yang banyak berbuat baik kepada anak kita, dialah yang akan dijadikan idola sama anak-anak kita. Maka jadilah orang tua yang anak itu mengidolakan orang tua. Jangan sampai anak itu mengidolakan orang lain. Jadi wong tuanya itu pelit, jadi nesuan, marahan, gitu. Sehingga anak itu kalau ada orang tuanya pulang itu anak itu mengkeret, gak takut. Jadi apa dilarang, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Ini maunya orang tua itu terkadang bagus tapi salah langkah, malah nggak bener. Jadi yang semacam itu. Gambarannya beginilah. Anak itu kan kumpul karo konco-konco nih, kumpul sama teman-temannya. Anak-anak terenggelan kan cerita yuk nonton ini, nonton itu, game-gamean ini, game-gamean itu, gitulah. Anak-anak yang mana anak-anak lah, komunitas yang sama, apalagi antum di negeri kafir, ya ini ya itu. Lah, dia itu punya perasaan dalam dirinya, wong tua aku nggak pernah jadi ngasih itu. Pada waktu ke rumah temennya itu ya nonton ini, nonton itu. Akhirnya pikirannya anak itu ternyata wong kafir itu lebih manusiawi daripada bapakku. Ini lebih manusiawi daripada bapakku. Bapaknya itu krung gitu. Akhirnya yang terjadi anak itu akan mudah mengidolakan orang lain. Itu bahasa saya tadi, bahasa para ulama tadi, al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah bisa dipermudah oleh kebaikan. Siapa yang banyak berbuat baik kepada dia akan dituruti. Maka jadi figur orang tua yang bagus. Figur orang tua yang bagus, yang menyenangkan. Sehingga ini nuturi bahasanya. Nek ngandani kalau nasihati anak itu manut. Kenapa? Ya karena dia itu di hadapan orang tuanya itu, orang tuanya itu menyenangkan apa gitu ya. Jangan sampai anak itu kalau ada orang tua, bapak kapan perginya lagi? Mana susah. Pulang-pulang disuruh pergi lagi karena nggak nyaman kalau ada orang tuanya, nggak nyaman kalau ada ibunya. Jadi mendidik anak itu penting. Menghindarkan dari pengaruh-pengaruh efek dikdakten, HP itu penting, tapi jangan terlalu ketat. Terlalu ketat itu jadi masalah. Butuh solusi. Butuh solusi. Ini nonton film-film itu nggak ada, yuk carikanlah, downloadkan. Jadi ada buat layar di rumah, flash disk atau apa gitu, bisa ditonton anak-anak yang sudah kita seleksi, sehingga anak itu merasa oh di sana nonton, ya di sini ada tontonan. Meskipun tontonannya itu beda, tapi kan ya kondisi zaman sekarang nggak mungkin hindari hal-hal yang semacam terlalu ketat itu malah bikin masalah. Yang terakhir, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk menjaga anak-anak kita lah. Kalau mentok terakhir khawatir jangan hijrah. Mempertahankan apa ya akhi tinggal di negeri kafir. Jangan itu uang Indonesia. Di Indonesia tuh saya elek Indonesia tuh komunitasnya Muslim. Kemudian jenengan tinggal di sana itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tugas negara. Menjadi dubes atau memang harus kuliah yang itu ditugaskan oleh negara. Ini dan itu, jalankan tugas negara itu demi kemaslahatan negeri kita. Jadi yang kedua, cari penghasilan, cari pendapatan, cari kerjaan. Kalau hanya itu ya akhi, kalau sampai ngorbankan anak, sampai pulang. Anak dulu pernah ditanya sama salah satu ikhwah dari Hong Kong. Itu tanya, Ustaz, saya ini TKI. Iya, terus jadi saya tinggal di Hong Kong. Kita tahu lah negeri Hong Kong itu kayak apa. Jadi negeri yang gak punya agama. Nah kebetulan majikan saya itu orangnya benci agama. Karena benci agama sehingga saya sholat pun nggak bisa kecuali harus di kamar mandi. Jadi pas mandi gitu sekalian di dalam mandi itu sholat. Terus gini. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Langsung ngomong. Pas Pak sampai nuruti saya, enggak Ustaz. Sampai sekarang keluar dari kamar mandi, kemasi baju, ke bandara pulang. Apa yang sampean cari di negeri itu tuh apa? Yang dicari di negeri semacam itu tuh apa? Duit di sana dengan duit di sini sama. Allah yang ngasih rezeki di sana, Allah yang ngasih rezeki. Jadi di sini kalau sampai
jadi agama jadi taruhan. Lah, sholat di kamar mandi kan nggak sah. Jadi, sholat kan di kamar mandi kan nggak bener. Jadi apa yang dicari? Lah, adapun kalau di negeri itu, ya kayak sebagian teman-teman di Jepang itu, memang negeri nggak punya agama, tapi juga cuek dengan agama. Pokoknya mau kamu muslim, mau ini, pokoknya pekerjaanku beres, monggo. Lah kalau semacam itu nggak ada, jadi nggak ada masalah. Ada beberapa negeri kayak Australia, kayak Jepang, kayak apa. Lah tapi kan orang-orangan semacam itu tetap, jadi orang-orangan dan negeri tertentu yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita nanti ingat yang saya pesankan itu, siapkan jawaban tatkala nanti Allah bertanya di padang mahsyar. Tatkala nanti Allah bertanya, Pak atau hambaku, dulu kamu itu tinggal di negeri kafir, kemudian untuk cari uang atau apa itu tinggal di negeri kafir. Padahal anakmu itu sampai terpengaruh dengan akhlak, dengan agama, dengan yang lain. Tujuanmu apa? Kalau jawaban Anda nggak mungkin dijawab nanti di hadapan Allah, sudahlah tinggalkan negeri itu. Tujuannya kalau mengatakan, ya Allah, saya harus menjalankan tugas negara karena sebagai dubes. Itu pantas gitu di hadapan Allah, itu pantas, ada alasan yang kuat. Ya Allah, saya itu ada menjalankan tugas ini. Itu pantas. Tapi kemudian ya Allah cari duit. Jadi cari duit. Lah kalau semacam itu kan, yani Allah karek balas, sudah cari duit di negerimu kan ya bisa. Jadi kan repot nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan padang mahsyar. Persiapkan hari itu apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.